niku ada 5 pendapat tepat terjadinya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niku ada keterangan 5 waktu. Yang pertama pendapatnya Imam Qobari. Imam Qobari berpendapat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Pada tahun nubuwah sing pertama itu Nabi diangkat menjadi Muhammad diangkat menjadi nabi. Kata Imam Qobari itu terjadi di Isra Mi'raj. Kata Imam An-Nawawi dan Imam Qurtubi, dua ulama tinggi dan mayoritas ulama berpendapat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada saat kapan? Yaitu ketika menjelang hijrahnya Rasulullah SAW 6 bulan sebelum hijrah. Jaga sing mayoritas masyarakat Jawa yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal malam 27 Rajab, itu adalah pendapatnya Al-Alamah Al-Mansur Furi. Beliau berpendapat bahwa Isra Mi'raj jatuh pada malam 27 Rajab. Pada tahun kapan? Tahun ke-10 nubuwah. Terus Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi usia 25 tahun ditambah 10 tahun dalam dakwah Rasulullah SAW. Nah itu tahun itu berarti tinggal 25 tambah 10, usia 35 Nabi Isra Mi'raj pada tanggal malam 27 Rajab. Nah, kalau betul aja membahas perbedaan waktu ini karena mayoritas dari kita itu mengikuti pendapat Al-Alamah Al-Mansur Furi yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Niki pun mayoritas lingkungan dia juga terjadi, tidak ada dasarnya. Hanya perbedaan pendapat sejarah mawon karena Rasulullah waktu kejadian itu berarti tanggalannya. Nah, pada saat ini Isra Mi'raj itu adalah riwayat terjadinya perintah sholat. Banjur pertanyaannya, apakah sebelum adanya Isra Mi'raj sampun enten perintah sholat? Ternyata sampun wonten, sebagian ulama berpendapat wonten. Tapi kalau sholat fardu, ulama semua sepakat kalau sholat fardu itu ada sejak Isra Mi'raj. Nek biyen sholatnya itu kepripun? Nah ini ulama berbeda pendapat. Apakah gerakannya sama atau bagaimana? Niki berdasarkan pada Quran surah An-Najm. Berdasarkan Quran surah An-Najm, niku didhawuhaken menawi ayat niku Allah Subhanahu wa taala ini zaman Abu Bakar tembe masuk Islam. Allah dawuh fasad wasabbih bihamdi rabbika fil asyyi wal ibkar. Maka bertasbih dan memujilah Tuhanmu pada waktu pagi dan sore hari. Dulu sholat ini pagi dan sore sebelum enten perintah sholat 5 waktu. Niku pun sholatnya enten sing ngendikaken namun zikir iki boten dadi wajib. Tata cara sholatnya yang berbeda. Dan bukan sholat sing fardu. Sholat fardu niku semua ulama sepakat terjadi pada saat setelah Isra Mi'raj ketika Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj niku kula jenengan mungkin sampun biasa ngira kisah umum setiap tahun dibahas diceritakan, jadi ayatnya dipanjenengan sampun hafal mesti subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah Al-Isra ayat 1. Kalau yakin panjenengan sampun hafal. Kisahnya sampun hafal saking pada malam hari
Rasulullah numpak buruk saking Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa, banjur naik ke langit 7, naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha, naik lagi sampai Baitul Mal, naik lagi sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Niki sering sekali disampaikan kali kali kula boten ajeng bahas ini. Tapi latar belakang tentang terjadinya Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu nopo? Gara-garane iki nopo? Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sekitar 3 bulan sebelum terjadinya Isra Mi'raj niku terjadi berturut-turut musibah melanda Rasulullah sampai tahun itu dinamakan Amul Huzni. Amul Huzni niku artinya tahun kesedihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok boten pripun jajal? Bayangaken 10 tahun dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diembargo kali kafir Quraisy. Kafir Quraisy mengancam nyawanya Rasulullah. Islam seakan-akan tidak ada perkembangan, dakwah terang-terangan semakin akan menghancurkan Rasulullah. Kaum Quraisy akan membunuh Rasulullah SAW. Tapi segen kali paman Rasulullah yang menikah Abu Thalib. Kaum Quraisy betul kepenak kali Abu Thalib, khawatir akan terjadi peperangan besar. Abu Thalib itu yang segera-segera di Mekah. Akhirnya nopo? Kaum kafir Quraisy mengadakan rapat dadakan besar-besaran di perkampungan Bani Kinana. Kampung Malu, Bani Kinana. Dia perlu bahas nama-nama tempatnya, tokoh-tokohnya agar kita itu tidak hanya mengetahui tokoh-tokoh TV dong, tapi tokoh-tokoh dalam sejarah Rasul itu dengan perlu ngertos. Karena tak kenal maka tak sayang. Dengar kos cerita ini dalam kehidupan perjuangan Rasulullah. Mereka mengadakan perjanjian dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Hashim dia menikah anak turunnya Mbah Hashim. Hashim itu punya anak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bani Muthalib, terus ada istilah Bani, itu istilah anak turun. Enten jenengane Bani Warisman, berarti anak putune Mbah Warisman. Bani itu artinya apa? Anak turun, bukan keluarga besar. Kadang saya sih memahami Bani Warisman berarti keluarga besar Mbah Warisman. Mantune termasuk, itu boten. Sing disebut Bani itu anak turun, mantu betul termasuk. Anak turun, terus anaknya, putune, buyute, itu Bani. Keturunan-keturunan sing sedara. Kalau anak memet itu betul termasuk Bani. Lagi jenengan ngewontenaken acara keluarga, apakah itu Bani atau keluarga besar? Nek keluarga besar mantu termasuk. Tapi nek Bani kalau keluarga besar itu beda. Keluarga besar itu jenengannya akhor. Terus ada jangan ada acara keluarga, ada acara keluarga mawar, bisa disebut Bani karena ada. Tapi ini pun benar masalah sih. Betul tidak melanggar syariat, cuma kalau hari ini ngetos kami wawasan ini berarti secara bahasa. Dan ini kan anak turun, berarti anak turunnya Hashim dan anak turunnya Bani Muthalib ditawar oleh kafir Quraisy, serahkan Muhammad, maka kita akan berdamai dengan kalian. Tapi kalau engkau tidak mau menyerahkan Muhammad, maka mohon maaf, kami tidak mau bertransaksi dengan kalian. Dan terus perjanjian tentang Bani Kinanah itu sampai orang-orang kafir itu dilarang komunikasi, berbicara, bahkan mampir temulai dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dikudeta, atau diisolasi keluarga Rasulullah, tidak boleh keluar dari lingkungan ini. Padahal mayoritas tentang Mekah itu semuanya adalah pedagang, tanduri ngomong-ngomong begitu.
Boten kumpul tanduran, mongko pengen mangan itu kudu tumbas. Padahal mengriku boten pareng melakukan transaksi selama Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak menyerahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, jenengan bayangkan gadah anak sedakwah, terus anak jenengan diancam ke masyarakat Bandar Waru, termasuk keluarga jenengan bela anak atau ngongkon anak jenengan formal kali ngomong. Ini diuji keimanan kalau jenengan bayangkan posisi di Rasulullah SAW. Tapi pamane kanjeng Nabi Abu Thalib tetap membela Nabi Muhammad SAW. Pernah berkata, Muhammad, boyo manut untuk keamananmu. Tapi Nabi Muhammad SAW berkata dengan lantang, la usyriku bihi syai'an. Aku tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Teguh berdirian. Tapi kaum Quraisy akhirnya putus asa karena Abu Thalib itu masih menjaga Nabi Muhammad dalam keadaan apapun. Pada masa-masa penting itu, ada yang mengatakan masih dalam bulan Rajab, ada yang mengatakan pada bulan Ramadan. Perbedaan antar ulama ahli sirah, ulama ahli sejarah, kapan waktunya terjadilah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Hilanglah pembelaan kepada Rasulullah SAW dari ancaman-ancaman kaum kafir Quraisy. Tambah Rasulullah SAW menderita. Mari masjid dilempari batu, lempari kotoran, diludahi. Nabi Muhammad jadi orang gila, sudah berani mulai mengancam nyawa Rasulullah SAW. Paman ini meninggal. Pembelaan itu berbeda. Bayangkan ibu pulau jenengan terus kiai punya dakwah ke suatu desa selama 10 tahun berdasarkan perkembangan wong sing bilang jenengan meninggal. Kata semua jenengan lanjut dakwah nopo berikut. Rasulullah 10 tahun berdasarkan perkembangan ibu tok wongi sing derek ngaos malah labuh mripili wis ora teh anak-anak pengajian karena terancam nyawani sing melindungi Rasulullah SAW. Bayangkan nek dia pada posisi di kanjeng Nabi nyerah nopo lagi. Anak-anak pengajian orang anak jamaah kok nyerah. Isin karo kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anak-anak pengajian kok paling difitnah nyerah. Isin karo kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anak-anak pengajian dakwah ora damlopi wong ora diregani wong nyerah. Isin karo kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mau semua orang menghinamu, menghinakanmu, merendahkanmu, orang penting, tapi risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala harus tersampaikan. Ini bukan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi munajat dengan Allah, kados sebenarnya jawaban saking langit. Nabi pernah ada masa di mana di titik terendah Rasulullah SAW sampai Rasulullah bermunajat, ya Allah tulungi kula. Allah bener ngurumaken napa-napa. Ayat Al-Qur'an mawon bener turun waktu. Lendean teng Gusti Allah, Allah kados boten merespon. Lendean teng pamane ninggal. Ampun setunggal wong sing janani Rasulullah SAW teng dakwah. Donatur tetapi Rasulullah SAW wong sing nek nalikane Rasulullah capek, lelah, sedih, letih, tersakiti, sing ngobati wong niki, sing melipur hatinya ya wong niki. Istri tercinta Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah alaiha salam. Kenapa yang lain itu pakai tarobu? Napa tarobu itu? Tarobu niki pokoke ora oleh ngaji kaya anggere jenengan goleke kiai guyonan to. Tarobu niku artinya ucapan radhiyallahu anhu. Niki di sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perhatikan, Aisyah radhiyallahu anha, Ali radhiyallahu anhu paling ketanggan karo Allah wajah.
Tapi Khadijah hampir setara dengan para nabi. Isa alaihi salam, Yunus alaihi salam, Khadijah alaihi salam. Kenapa? Sosok Khadijah yang selalu membilas luka Rasulullah SAW, baik luka secara fisik maupun batin, yang mendanai dakwah Rasulullah SAW sampai bangkrut total dengkulani. Menjelang ajalnya Khadijah pun boten saged dodolan, yang baik kan juragan kain pun boten saged dodolan, wis ora duwe apa-apa, bandane telas, masih sempat-sempatnya berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apabila sepeninggalanku kain kafan yang membungkus mayatku, jasadku masih laku dijual di kota Basra, dan termasuk tulang belulangku masih laku untuk kau jual aku untuk modal dakwah. Enten membantu begini. Kelangan seket perak tombok kanggo wong lanang yo kepikiran. Sing lanang ora kerjawe ora gelem. Saking gara-gara ngaten niku Allah nitip salam kanggo Khadijah. Lewat malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyampaikan salam Allah langsung ke Khadijah. Khadijah berkata, "Antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam." Ini ucapan Khadijah sing biasa kula panjenengan dirikan dan nalika ibadah salat. Khadijah meninggal dunia 3 bulan setelah paman pembelanya Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah SAW termengkahi untuk terjadi singkat anani wong padha ngancem. Rasulullah pun tidak artoman, tapi Rasulullah SAW masih memiliki satu pembantu setia. Sing dibayar orang dibayar belum nabi Rasulullah SAW. Namanya adalah Zaid bin Haritha. Ini termasuk asbabul awwalin, sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam, dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan anak kecil Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dari kalangan pedagang saudagar adalah Abu Bakar Siddiq, dan dari kalangan budak adalah Zaid bin Haritha, orang yang pertama masuk Islam. Rasulullah SAW meminta petunjuk kepada Allah, ya Allah, kula kedah pripun nek boten kula niki mati ya Allah. Jawaban Allah apa? Nihil. Rasul padahal Muhammad orang yang paling dekat dengan Allah, munajat tidak itu jawaban. Nek kula jenengan bisa-bisa murtad tenan. Jadi Allah dimuji keimanan Nabi Muhammad SAW. Dicontoh kula panjenengan. Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi Allah ingin menguji kesetiaan cinta kita kepadanya. Saat itu Rasulullah yang bertanya siapa dari munajatnya, dia berpikir, saya punya kerabat di Taif. Di Taif itu suatu bukit yang subur. Nek jenengan teng Mekah kok subur, itu pun tanda-tanda kiamat itu. Nek biyen Mekah itu besar. Yang dan Taif itu salah satu tempat yang sangat subur, sayuran buah-buahan tumbuh di tanah Taif. Rasulullah pergi ke sana. Boten numpak ngomong-ngomong, jarak 10 mil jalan kaki. Semil itu pinten kilometer? 1000 kilometer. Jenengan mampu boten jalan kaki dengan terik, panasnya terik matahari Mekah 100 km beres. 100 meter. Sampai Rasulullah SAW pada waktu niku dalam keadaan lemah, sering disiksa wong Quraisy. Boten mandahar nopo-nopo. Dan Rasulullah boten mantun numpak kendaraan. Karena kalau naik kendaraan terang-terangan keluar mesti diadang wong Quraisy. Diam-diam Bu pergi nongkrong. Pikirannya Rasulullah pakai mangan dan ngombe akeh sedulure menanggar. Bayangkan di posisi ini kalau jenengan ke desa ini terus pengen lungan buat keluarganya sing atur, keluarganya suci.
Rasulullah Taib ketemu tiga pemuda namanya Abu Jalai, Mas'ud kalian Ubaid. Rasulullah mencoba mengenalkan Islam kepada tiga pemuda ini. Bagi Rasulullah SAW mengajak mereka untuk masuk Islam dan mengenalkan kepada mereka anna Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini Abu Jalai, Kalim Mas'ud dan Khubayb berkata nopo. Salah satu di antara mereka berkata, berarti kain penutup Ka'bah telah robek sehingga Allah mengutus menjadi Rasul. Itu ungkapan ini, padahal kain Ka'bah itu selalu terjaga. Seolah-olah Allah itu nek ngutus Rasul ini nek kain Ka'bah itu sesuai, udah terus jaga Ka'bah. Pemuda yang kedua berkata nopo, apa rana wong sing luwih pantes ngasih Allah ki milih sampai jadi Rasul. Rambutnya coklat acak-acakan kayak wong orang tawadus, gering kayak wong pengelian, lemes bules. Apa rana wong sing luwih pantes sing gagah, sing sepi memilih sampean. Pemuda yang ketiga berkata apa ibu? Pemuda yang ketiga berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kalau kamu memang